Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar saudaraku di saat ini? Semoga damai sejahtera Kristus masih menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudaraku, ketika khotbah pertama saya angkat dengan tema menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ternyata ada beberapa pertanyaan yang kemudian ditujukan kembali kepada saya. Pertanyaan yang perlu saya jawab adalah, apakah Paskah juga dilaksanakan di rumah-rumah kita masing-masing? Apakah ini dibenarkan oleh Tuhan? Apakah ini dibenarkan oleh Alkitabiah? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan konteks Alkitab. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak saudara-saudara dan saya untuk kita buka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12. Saya ulangi, kita membuka bersama dalam Keluaran pasal 12. Dan saudara-saudara, kita fokus pada ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, kita fokus dalam Keluaran 12 ayat 6. Keluaran 12 ayat 12, 13 dan 14. Keluaran 12 ayat 23, 24 dan juga Keluaran 12 ayat 27 dan ayat 28. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila saudara-saudara dan saya membaca dan menghayati firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan dalam Keluaran 12 yang tadi saya sampaikan dengan baik, maka akan menjawab seluruh pertanyaan itu. Begini saudara-saudaraku yang dikasihi. Pertama, dalam tradisi bangsa Israel ini pernah terjadi. Dan Paskah pertama yang dilakukan di Mesir itu diperintahkan langsung oleh Allah lewat hambanya Musa dan Harun. Dalam ayat 6, Musa diarahkan untuk mempersiapkan seluruh persiapan Paskah sampai hari ke-14. Ayat 12, 13 dan ayat 14 juga memberikan ketegasan bagaimana persiapan Paskah itu sampai hari ke-14. Dilaksanakan di Mesir ketika bangsa Israel masih diperbudak di tanah Mesir. Saudaraku, dan pada ayat yang ke-23, di sana ketika hari Paskah itu tiba, tepat hari ke-14, umat Israel yang ada di Mesir diperintahkan langsung oleh Allah melalui Musa untuk seorang pun tidak boleh keluar rumah. Saya ulangi lagi, dalam ayat 23 Keluaran 12, ketika hari 14 atau hari ke-14 hari Paskah itu tiba, Allah memerintahkan langsung lewat Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada seluruh umat Israel yang ada di Mesir untuk seorang pun tidak boleh keluar rumah. Mereka harus melaksanakan Paskahnya di rumah mereka masing-masing. Mereka membunuh binatang yang telah disediakan untuk korban Paskah dengan mempersiapkan roti tidak beragi untuk melaksanakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian di sana kita lihat bahwa sesungguhnya Paskah pertama yang dilakukan di Israel itu dikemas langsung oleh Allah, disampaikan langsung oleh Allah, diatur langsung mekanismenya oleh Allah melalui Musa dan Harun. Dan yang paling uniknya adalah bahwa Paskah pertama itu dilakukan di rumah-rumah keluarga Israel di tanah Mesir. Mengapa, saudara-saudaraku? Disebabkan karena pada hari yang ke-14 itu juga bersamaan Paskah itu akan turun tulah yang diturunkan oleh Allah kepada bangsa Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung. Dengan demikian
anak domba Paskah yang dipersembahkan sebagai korban persembahan itu, darahnya itu sebagaimana ayat 12-13 harus diberi tanda di ambang pintu rumah dan tiang rumah orang-orang Israel. Dengan demikian ketika hari Paskah dilaksanakan dan kemudian tepat hari Paskah hari ke-14 itu, tulah yang namanya kematian anak-anak sulung itu ketika diturunkan oleh Allah, maka ketika Allah melihat tanda darah di ambang pintu dan tiang rumah keluarga umat Israel, tulah itu akan lewat. Dengan demikian kita fokus kepada pelaksanaan Paskah di Israel. Paskah pertama dilaksanakan pada hari ke-14, tapi pelaksanaannya di rumah keluarga Israel. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di saat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan Paskah di rumah kita masing-masing, mengapa kita harus mempersoalkan pelaksanaan Paskahnya? Kita harus kembalikan Paskah itu pada makna yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa Paskah di dalam perjanjian lama, sebagaimana yang diberitakan dalam firman ini, sesungguhnya Paskah yang dilakukan itu adalah untuk memperingati kembali peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Prosesnya yang dilakukan langsung oleh Allah. Dengan demikian setelah mereka melaksanakan Paskah pada hari ke-14 itu, akan ada tulah yang datang dan kemudian tulah itu akan turun kepada bangsa Mesir untuk proses pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Paskah di masa kita di saat ini juga dipersoalkan? Mari saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mengembalikan masa Paskah di masa Yesus itu pada porsi yang sesungguhnya. Makna Paskah itu kita tempatkan pada makna yang sesungguhnya. Paskah sesungguhnya pada masa Yesus adalah bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengenang kembali penderitaan, kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Kristus Yesus untuk pengampunan dosa umat manusia. Jadi Paskah bukan persoalan pelaksanaannya di dalam gereja atau di gedung gereja. Tetapi Paskah yang sesungguhnya adalah mengajak orang-orang Kristen, mengajak orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus untuk mengenang kembali penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya untuk menebus dosa umat manusia. Itu Paskah yang sesungguhnya. Jadi bukan persoalan tempat pelaksanaan Paskahnya, tetapi persoalan hati, iman yang kemudian bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mati berkorban, bangkit dari antara orang mati, dan kemudian menebus dosa umat manusia. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara-saudaraku saya mengajak kita semua untuk mengembalikan Paskah itu pada porsi yang sebenarnya. Mengapa? Kita mempersoalkan perjamuan yang akan dilaksanakan di rumah-rumah. Saudaraku, saya kasih tahu bahwa ternyata perjamuan pertama dilaksanakan di Mesir. Dalam Paskah pertama dilaksanakan juga di rumah-rumah. Perhatikan, baca baik-baik Keluaran 12. Persiapan Paskah itu roti tidak beragi dipersiapkan. Dan kemudian pada hari yang ke-10 harus mempersiapkan domba atau binatang yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan persembahan. Dan pada hari yang ke-14 harus dibunuh dan kemudian keluarga itu memakannya dengan roti tidak beragi sampai hari yang ke-21. Bandingkan bacaan kita ayat 18. Jadi hari ke-14 tidak orang seorang pun boleh keluar dari rumah karena pelaksanaan Paskah dilakukan di rumah masing-masing. Mereka memakan roti tidak beragi hingga hari yang ke-21, yaitu hari yang ditentukan oleh Allah seperti yang tertulis dalam bacaan ini ayat 18. Nah, saya mau mengajak kita sedikit untuk melihat fenomena corona ini. Saudaraku, dalam ayat 6 dikatakan bahwa pada hari 14 itu harus Paskah dilaksanakan. Kesehatan menganjurkan untuk kita tetap karantina atau isolasi diri 14 hari lamanya di rumah kita masing-masing. Tidak boleh seorang pun keluar sampai hari ke-14. Maka kekuatan virus itu dengan sendirinya akan hilang.
Dan untuk mengembalikan kekebalan tubuh seseorang nanti sampai hari yang ke-21. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kegenapan firman Tuhan, tetapi ini secara tidak langsung terjadi dalam fenomena corona ini. Juga pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila fenomena corona ini menyebabkan sehingga kita harus diwajibkan melaksanakan Paskah di rumah kita masing-masing, maka saya meminta kepada saudara-saudara dan saya untuk tetap tenang di rumah masing-masing, merayakan Paskah sebagaimana makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu mengenang kembali penderitaan, kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan mari kita lakukan perenungan kita di rumah kita masing-masing. Dengan demikian, makna Paskah yang sesungguhnya itu tertanam dan terpelihara dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku, demikian firman yang saya sampaikan di saat ini. Kiranya firman ini dapat memberikan pencerahan bagi kita, dan kita tidak lagi mempersoalkan tempat pelaksanaan Paskah ataupun perjamuan yang dilaksanakan di tahun 2020 karena fenomena corona yang saat ini melanda seluruh dunia, melainkan kita mempersoalkan iman kita kepada Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, agar kita semua diselamatkan oleh Yesus Kristus pada hari kedatangannya, yaitu hari kedatangannya pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman ini, diberkati. Shalom, Tuhan memberkati.